Bapak Ibu guru, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan dan menyaksikan presentasi dari Ibu Fitriani sebagai tugas pendidikan sebagai guru penggerak yang akan dilaksanakan hari ini di depan kita semua. Marilah sama-sama kita ikuti, kita perhatikan dengan baik. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Ibu Fitriani nantinya kita bisa adopsi bersama-sama, kita terapkan dalam pembelajaran di kelas kita nanti masing-masing. Untuk itu kepada Ibu Fitriani disilakan. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya, dan alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih bisa berkumpul di ruang majelis guru ini dalam kegiatan untuk mendengar paparan saya dari hasil pendidikan saya yang telah saya jalani, yaitu tentang disiplin positif. Terlebih dahulu saya mohon maaf kepada Bapak Ibu guru yang telah bisa hadir di sini. Saya minta maaf mengambil waktunya sedikit. Ini merupakan salah satu tugas aksi nyata saya di modul 1.4, berbagi batik baik atau berbagi materi kepada Bapak Ibu tentang disiplin positif. Materi ini sebenarnya sangat bagus kalau kita terapkan nanti di kelasnya. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Sebelum saya menyampaikan materi, saya ada teka-teki. Nanti bisa Bapak Ibu jawab teka-teki yang saya bikin ini. Ayo Bapak Ibu, kita semangat, kita lihat instrumennya, teka-teki ya Bu. Oke, Ayah David punya 3 anak laki-laki, Tono, Gio, dan kira-kira apa jawabannya? David. Coba kita lihat, apakah David? Ya, David. Tepuk tangan buat kita semua. Kita lanjut, pertanyaan kedua. Hewan apa yang tidak pernah muda? Kakak tua. Ayah siapa? Burung kakak tua. Burung kakak tua. Apa benar ya jawabannya? Kita simak ya. Jangan awas, bukan kau serius sekali kau serius, speaking gitu. Ya benar kakak tua. Tepuk tangan buat Pak Adi, bagus sekali. Kita lanjut lagi pertanyaan ketiga. Lembaga yang berwenang melantik presiden dan wakil presiden adalah. Ayo, siapa bisa? Ayo, siapa? Apa jawabannya? MPR atau DPR atau MA? Majelis Perwakilan Rakyat. MPR, betul ya? Apa Pak Adi? MPR rupanya. MPR, kita lihat. Musyawarah atau majelis? Ya, MPR. Tepuk tangan buat kita semua. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ada sejarah nih. Hewan apa yang kalau disebut secara bolak-balik tetap sama? Enggak lah. Ayo, kura-kura. Dah. Bolak-balik tetap sama. Ayo, sama yang bisa. Kata. Nah, nice kata. Boleh. Kata. Ya, kata. Iya, kata. Oke,
Ayo. Kodok. Apa ya jawabannya? Iya, kodok. Ya, kodok sama kata itu sama aja. Oke, itulah icebreaking saya. Cuma itu aja. Semoga semakin semangat ya Ibu. Oke Ibu, ini adalah Dulunya bunyi. Nah, macam itu. fasilitator saya yang membimbing saya, yang memberi materi kepada saya saat saya pendidikan, yaitu Ibu Lasmina Limbo sebagai fasilitator saya, dan Ibu Maulida Fitri Nasution sebagai pengajar praktik saya yang ada di belakang saya. Itu Ibu praktek pengajar saya. Untuk sesi tanya nanti kita silakan nanti ya Pak Adi. Boleh. Oke. Kamu kenal Tom Limbong itu? Ini dia materi yang akan saya sampaikan. Mohon perhatian tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif. Konsep inti budaya positif. Ada 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Ini posisi kontrol guru ini sangat bagus untuk kita Ibu. Ini mengontrol kita supaya tidak emosi. Yang selanjutnya itu keyakinan kelas. Yang ke-8, segitiga restitusi. Apa itu perubahan paradigma belajar? Ya, dalam upaya membangun budaya positif, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan positif agar para siswa mampu berpikir, bertindak, serta mencipta secara mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian disiplin sangat terkait dengan kontrol guru terhadap siswa. Menurut Dr. William Glasson dalam teori kontrol, terdapat beberapa miskonsepsi tentang kendali. Yang pertama, yaitu ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Semua perilaku mempunyai tujuan, bahkan hingga perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif merupakan bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar kembali suatu perilaku tertentu. Ini usaha untuk mengontrol siswa tersebut. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa membuat siswa menuju identitas yang gagal, karena secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Selanjutnya, ini dia, mengubah paradigma stimulus respon dengan pendekatan teori kontrol, di mana stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Ini realitas, ya, kita sama nih, realitas nih, kebutuhan kita sama, ya.
Itu menurut stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol, kita itu kebutuhan kita berbeda. Kemudian stimulus respon yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi menurut teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dan seterusnya tentang stimulus respon ini. Ini dia. Ini disiplin positif. Disiplin positif. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang berarti belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu murid atau pengikut. Ya, tujuan disiplin yaitu untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan diri mereka sendiri yang menghargai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Motivasi ini berasal dari diri siswa sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan mempengaruhi dengan adanya hukuman dan hadiah. Kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah membimbing peserta didik agar memiliki disiplin diri dan perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai universal. Selain itu, kami berupaya mendorong motivasi intrinsik dalam proses perubahan perilaku mereka menuju arah yang lebih baik. Itu dia pengertian disiplin positif. Ini yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah prinsip moral dan etika yang diakui secara luas oleh berbagai budaya dan agama di seluruh dunia. Nilai-nilai kebajikan merupakan suatu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini dia, Ibu, nilai-nilai kebajikan kita. Nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Keterampilan hidup, lurus, dapat dipercayai, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Biasanya kita di sini nih selalu merendahkan orang lain, seolah-olah kita merasa kita yang hebat. Sebetulnya tidak boleh seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau kita sudah belajar kontrol guru, nanti kita akan sama-sama berubah, meredam emosi kita. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, segala sesuatu yang dilakukan setiap manusia tentu mempunyai tujuan, yaitu mendapatkan apa yang diinginkan. Ini dia, 5 dasar kebutuhan. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Di mana contohnya kita memerlukan makan, minum, perlengkapan, ya, itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ini kebutuhan yang untuk kita terima. Kita dicintai dan disayangi oleh anggota keluarga kita, oleh peserta didik kita. Ini dia. Kemudian kebutuhan penguasaan. Selanjutnya kebutuhan kebebasan. Ini kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang selanjutnya kebutuhan kesenangan, untuk merasa senang. Ya, motivasi perilaku manusia. Materi selanjutnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini
adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Ya, ini dia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang kita supaya tidak dapat hukuman, gimana caranya ya? Nah, kita mencari aman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jangan kita kita berbuat sesuatu itu ingin mendapatkan pujian. Satu tingkat di atas dari motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang kontrol guru. Selama ini saya mau tanya Bapak Ibu, kita termasuk pada posisi mana? Penghukumkah kita? Pembuat orang merasa bersalahkah kita? Pemantaukah kita? Atau temankah kita? Atau manajerkah kita? Kira-kira Ibu bagaimana di kelas? Bapak teman, ayo. Nah, ayo. Selalu salah. Oke, saya luruskan Ibu, karena saya baru dapat ilmu dan mungkin belum saya terapkan, masih separuh jalan. Sebaiknya kita sebagai seorang guru harus menjadi seorang manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat orang merasa bersalah, bukan sebagai teman, bukan sebagai pemantau, tapi kita sebagai manajer. Itu. Kita tahu kan arti manajer apa ya Bu? Manajer, ini dia. Manajer merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini dia. Iya, sebaiknya kita harus ini. Tapi kita belum pernah kita sampai ke sini, ya Ibu-ibu. Jadi nanti kita berusahalah bersama-sama untuk sampai ke posisi menjadi manajer. Saya juga gitu. Saya pribadi saya sebagai pembuat orang yang merasa bersalah. Sering saya lakukan itu. Tapi dengan mendapatkan ilmu dari guru penggerak, mau kita punya mindset, kita harus bisa berubah menjadi yang lebih baik. Ya, sama-sama kita bisa berubah menjadi yang lebih baik. Itu. Jangan lagi kita menjadi pembuat orang merasa bersalah, penghukum. Yang kita juga sering menghukumkan anak tak buat PR, kita suruh dia apa yang bening, kita suruh dia kerjakan tugas ini gitu kita, ya kan? Itu kita itu tuh Bapak Ibu. Jadi mari, ya benar Bu Leli, benar kata Bu Leli yang apa Bu Leli katakan. Saya dah mengalami Bu Leli. Kemarin saya orangnya, itu begini, nah gitu kan. Pas di dalam kelas, sebenarnya kita sudah dapat, nanti Bu Leli akan merasakan, akan ikut pendidikan itu, telah belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang dimana kita harus berhamba kepada murid. Jadi kita tuh, ya kalau anak main tuh, sudah selesai mainnya, maunya seperti itu tuh. Ya, emosi kita harus kita stabilkan. Nah, yang selanjutnya keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas, ya. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Ini kita sudah terapkan, ya, di kelas, membuat kesepakatan kelas. Ini ada pembentukan keyakinan kelas.
Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Keyakinan kelas berupaya pernyataan-pernyataan universal. Ini semua tentang pembentukan keyakinan kelas. Dalam penerapan keyakinan kelas, jika terjadi pelanggaran, kita tentu ada apa Ibu? Ada sanksi kan? Sanksi atau hukuman. Hukuman merupakan identitas gagal dan disiplin. Hukuman itu merupakan identitas gagal dan disiplin merupakan identitas berhasil. Untuk lebih lanjut, kita lihat nih tabel. Mana identitas gagal, mana identitas berhasil. Ini hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini disiplinnya yang berhasil. Bisa kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. Selanjutnya segitiga restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat. Ini adalah gambar segitiga restitusi. Ya betul. Ini adalah gambar segitiga restitusi di mana ada menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan dan validasi tindakan yang salah. Ini dia, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal. Karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kalimat yang dapat kita gunakan kepada anak itu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu dia kata-katanya. Menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu dia, itu bahasa apanya. Menstabilkan identitas. Ya Bu. Nah, Ibu benar juga melakukan. Ibu benar. Itu dia, menstabilkan identitas. Sering Pak Teguh, sering melakukan itu. Pernah Pak Teguh melakukan seperti itu? Gitu. Oke. Kita lanjut. Ini validasi tindakan yang salah. Ya, ini validasi tindakan yang salah. Contoh katanya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Ya, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Seperti itu. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Melalui langkah 1 dan 2 di atas, maka anak telah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Contoh pertanyaan yang dapat digunakan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Pertanyaannya. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Ini menanyakan kembali sesuai dengan keyakinan kita atau kesepakatan kita. Ini dari segitiga restitusi. Ya, Pak Teguh. Ibu juga lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mana tahu ada yang mau ditanyakan, kami silakan.
Baik Bu Fitri, saya akan bertanya masalah disiplin positif tadi ya. Ini Bu Fitri, kalau hari Senin itu selalu anak-anak ini pasti ada yang terlambat, dan yang terlambat itu tidak satu dua. Biasanya yang terlambat tidak mengikuti upacara itu banyak. Nah, berdasarkan dari paparan Bu Fitri tentang penerapan disiplin positif tadi, cocoknya Bu pakai yang mana? Teori yang mana? Yang segitiga restitusi atau kontrol manager, supaya anak ini nurut sama kita dan kedepannya tidak ada lagi yang terlambat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan Ibu Kepala Sekolah. Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Kalau menurut saya, kita akan terapkan yaitu tentang segitiga restitusi, ya, yang dimana kita tahu tadi bahwa dalam segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Yang pertama ini kita panggil siswa-siswi kita yang terlambat itu, kita tanya, kenapa kamu kan tahu apa kesalahan kamu, nah, gitu kan Bu. Nah, bahasanya anak ibu berbuat salah nggak? Nah, gitu. Kita menstabilkan identitasnya, kita tanya. Biar mereka menjawab sendiri, mereka itu bersalah atau tidak. Kemudian kita buat mereka mereka menanyakan keyakinan. Kan mereka udah ada keyakinan yang telah kita sepakati di sekolah, agar kita datang sekolah itu tepat pada waktunya dan tidak terlambat datang ke sekolah. Mungkin itu jawaban saya Ibu. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu yang lain, boleh menambahkan. Ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Cukup. Ya, Pak Tengku, oke, Pak Tengku bertanya. Silakan Pak Tengku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri, mungkin di sini saya hanya menanyakan bahwa diskusi tadi ini kan menjadi ada segitiga. Mungkin di sini tidak semua siswa yang bisa kita lakukan seperti itu. Anak itu mempunyai tahapan-tahapan tingkat daya berpikir. Kalau kelas 1 mungkin nggak bisa begitu. Nah, ini mungkin kira-kira kelas berapa yang bisa kita lakukan, atau memang bisa di kelas 1 kita buat untuk dia menyadarkan anak nggak apa-apa dan lain sebagainya. Kira-kira tindakan Bu Fitri yang mana yang pas untuk anak-anak tersebut dari kelas 1 dan sehingga mengira tingkatannya seperti apa. Nah, demikian Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas pertanyaan tertentu. Kalau menurut saya, karena kita ini berjenjang kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, ya tentu tingkat permasalahannya juga berjenjang, tingkat solusinya pun berbeda. Kalau mungkin kelas 1 itu cara kita mengatasinya dengan cara pendekatan yang faktor itu ya, dengan mungkin kita kasih dia suatu keyakinan kelas, ya, karena kita ada keyakinan kelas. Kita tanyakan, karena mereka pun kalau kelas 1 ini kan anaknya pengennya didekati. Karena yang kelas 1 ini
mereka itu ingin didekati, dipuji, cara kita mencari solusinya ya kita tanyanya sebetulnya bisa juga Pak Ibu, tapi ya dengan cara lemah lembut seperti ini. Karena Ibu, tadi kenapa kamu datang terlambat? Nanti anakku akan bercerita itu Pak Teguh, ya. Beda dengan anak yang kelas 6. Kalau yang kelas 6, kelas 5, kita cukup nanya apa yang kamu buat tadi sehingga kamu datang terlambat. Jadi mereka bisa menangkap sendiri tertentu, ya. Beda dengan anak yang kelas rendah tadi. Kalau kelas rendah tadi ya kita harus mendekati mereka. Bisa kita laksanakan segitiga restitusi ini juga, tapi dengan pembatasan-pembatasan yang sesuai dengan apa mereka masing-masing, ya. Betul? Ya, pendekatan yang berbeda. Bisa dipahami Pak Teguh? Oke. Masih ada yang mau ditanyakan? Oke. Dan terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itulah yang paparan yang saya sampaikan. Saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah.